Dalam situasi saat ini di Timur Tengah, Sungai Efrat terus mengalami penurunan tingkat air yang parah yang secara langsung mempengaruhi jutaan orang di Suriah dan Irak yang bergantung padanya untuk air, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan laporan lingkungan lainnya, kekeringan yang parah, perubahan iklim, dan penggunaan air yang luas untuk irigasi serta sistem bendungan di negara-negara hulu merupakan beberapa penyebab utama melemahnya aliran Sungai Efrat. Di beberapa bagian, air menurun drastis hingga dasar sungai yang dulu terendam dan formasi geologi lama muncul ke permukaan. Karena hal ini, ada laporan dan klaim viral di internet tentang lubang atau struktur aneh yang konon bergerak di bawah permukaan yang baru tersingkap. Sa ilalim ng Euphrates. Namun demikian, menurut para ahli, sebagian besar dari hal tersebut kemungkinan adalah hasil alami dari erosi, longsor, dan penurunan air yang berlangsung lama, serta belum ada bukti independen yang membuktikan adanya penjelasan supernatural atau hal yang tidak biasa. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu, dan jangan lupa subscribe juga channel kita. Ini sudah sangat membantu kami, para konten kreator. Jadi, mari kita mulai. Dalam konteks yang lebih luas, Sungai Efrat adalah salah satu sistem air paling krusial di wilayah tersebut dan sudah lama menjadi pusat air bagi negara-negara yang bergantung padanya. Penurunan air yang terus-menerus bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga menjadi perhatian geopolitik yang berdampak pada stabilitas seluruh wilayah. Saat kita memasuki bagian yang lebih dalam dari sistem Sungai Efrat, muncul gambaran yang lebih rumit tentang wilayah ini. Bukan hanya sebagai sebuah sungai, tetapi juga sebagai koridor geologis dan historis yang secara perlahan membuka formasi-formasi bawah tanah yang dulunya tersembunyi akibat penurunan air dan erosi. Menurut laporan dari pengamatan geologi dan arkeologi di wilayah tersebut, sungai-sungai seperti Efrat secara alami mengalami proses runtuhnya tepi sungai, pergeseran sedimen, dan pembentukan gua selama ribuan tahun. Ketika permukaan air turun, rongga dan struktur mirip gua menjadi lebih terlihat, yang mungkin sudah lama tersembunyi di bawah tanah. Disinilah penyebaran interpretasi secara online berlangsung dengan cepat. Ada kelompok-kelompok yang mengaitkan penemuan seperti ini dengan teks-teks dalam Alkitab, khususnya di Kitab Wahyu, di mana Sungai Efrat disebutkan sebagai bagian dari narasi simbolis tentang penghakiman dan gambaran akhir zaman. Namun menurut banyak sarjana Alkitab, ayat-ayat seperti ini biasanya bersifat simbolis dan bukan prediksi geologis langsung atau peristiwa fisik modern. Bersamaan dengan itu, sering juga disebutkan dalam catatan sejarah tentang yang disebut Babilonia kuno, sebuah kota yang terletak dekat Sungai Efrat. Menurut sumber sejarah seperti Herodotus dan studi arkeologi modern, pada masa Koresi Agung sekitar tahun 539 sebelum Masehi, sistem sungai alami digunakan sebagai bagian dari strategi militer dalam penaklukan Babilonia. Dilaporkan bahwa aliran Sungai Efrat diubah agar para prajurit bisa masuk ke kota melalui gerbang sungai saat air sedang surut. Menurut teks-teks Alkitab seperti Yesaya pasal 44 dan 45, ada bagian dari nubuat yang menyebutkan tentang pengeringan air dan peran Cyrus sebagai alat untuk memulangkan bangsa Israel dari pembuangan. Dalam studi teologi akademis, ini dianggap sebagai contoh persimpangan antara narasi sejarah dan interpretasi keagamaan, dan tidak semuanya dibaca sebagai prediksi literal tentang evolusi modern. Secara keseluruhan, Sungai Efrat terus menjadi pusat penghubung antara sejarah, agama, dan ilmu pengetahuan alam, di mana perubahan geologis yang nyata sering menjadi jalan bagi berbagai interpretasi dan diskusi yang lebih luas tentang masa lalu serta maknanya di masa kini. Menurut catatan sejarah dan arkeologi, beberapa detail tentang Koresi Agung tidak hanya ditemukan di Alkitab, tetapi juga di sumber-sumber non-Alkitabiah. Salah satu contoh paling terkenal dari hal ini adalah silinder Koresi, sebuah artefak kuno yang saat ini berada di British Museum. Prasasti di silinder ini membahas kebijakan Koresi yang mengizinkan orang-orang yang terusir untuk kembali ke tanah mereka dan membangun kembali kuil-kuil mereka. Dalam pandangan para sejarawan, hal ini penting karena merupakan salah satu contoh terdokumentasi paling awal dari kebijakan toleransi beragama di dunia kuno. Karena itu, kejatuhan Babilonia sering dipandang oleh para sejarawan sebagai kombinasi dari strategi militer, waktu politik yang tepat, dan pemanfaatan kondisi sungai alami,
bukan sekedar pertempuran sederhana, melainkan peristiwa yang jauh lebih rumit dalam sejarah kekaisaran. Dalam penafsiran keagamaan, terutama dalam beberapa ajaran Kristen, keselarasan sejarah seperti ini sering diartikan sebagai bagian dari pola yang lebih luas dalam penggenapan nubuat. Namun menurut para sarjana Alkitab akademis, penting untuk memisahkan bukti sejarah dari penafsiran teologis agar tidak mencampur adukan fakta dan pembacaan yang didasarkan pada keyakinan. Setelah diskusi-diskusi ini, perhatian kembali tertuju pada Sungai Efrat karena klaim-klaim baru secara daring tentang adanya struktur bawah tanah besar yang katanya ditemukan di bawah sungai tersebut. Menurut para ahli geologi dan arkeologi yang mempelajari sistem sungai, formasi seperti ini bisa jadi merupakan hasil dari proses alami seperti runtuhnya sedimen, erosi bawah tanah, dan perubahan aliran air jangka panjang, terutama di dasar sungai yang sudah tua. Di sisi lain, ada juga interpretasi di beberapa kalangan religius yang mengaitkan Sungai Efrat dengan bagian-bagian simbolis dari Kitab Wahyu. Secara khusus, yang disebutkan adalah 4 malaikat yang terikat di Sungai Efrat. Namun menurut pandangan banyak teolog, teks seperti ini biasanya dibaca sebagai simbolisme apokaliptik yang berakar pada gaya sastra pada masa itu, dan bukan sebagai geologi literal atau geologi modern. O modern day prediction. Dalam studi para ahli saat ini, tidak ada konfirmasi arkeologis independen bahwa temuan-temuan di Sungai Efrat memiliki hubungan langsung dengan isi teks-teks apokaliptik. Sebagian besar laporan tetap bersifat spekulatif dan belum didukung oleh temuan yang telah ditinjau sejawat. Menurut pandangan banyak sarjana Alkitab, teks-teks seperti ini termasuk dalam genre sastra apokaliptik yang biasanya menggunakan gambaran simbolis untuk menyampaikan gagasan tentang penghakiman, perubahan dunia, dan peringatan moral kepada komunitas kuno. Pada tingkat pengetahuan arkeologi dan geologi saat ini, juga tidak ada bukti ilmiah atau arkeologis independen yang membuktikan adanya ruang tersegel atau struktur bawah tanah besar di bawah Sungai Efrat yang berkaitan dengan isi teks-teks apokaliptik. Klaim seperti ini ketika muncul secara online biasanya tidak melalui verifikasi melalui telaah sejawat dan tetap bersifat spekulatif atau bagian dari interpretasi cerita di internet. Di sisi lain, Sungai Efrat sendiri sangat bersejarah karena disinilah beberapa peradaban paling awal di dunia muncul, termasuk Mesopotamia. Menurut studi arkeologi, kota-kota di wilayah ini menggunakan sistem sungai untuk pertanian, transportasi, dan strategi pertahanan. Karena itu, wajar saja jika banyak struktur kuno dan lapisan pemukiman manusia ditemukan di sekitar sungai, terutama di Irak dan Suriah. Namun, keberadaan kota-kota kuno dan peninggalan arkeologi tidak sama dengan interpretasi modern tentang penahanan supernatural atau konstruksi fisik apokaliptik. Dalam bidang arkeologi, ruang bawah tanah yang besar di tempat-tempat seperti ini biasanya dikaitkan dengan sistem gua alami, saluran air kuno, atau terowongan buatan manusia yang memiliki kegunaan praktis pada masa itu. Pada akhirnya, menurut para ahli, tantangan besar dalam narasi seperti ini adalah memisahkan bukti empiris dari interpretasi simbolis. Efrat mungkin akan terus menjadi pusat makna religius dan imajinasi budaya. Namun dari sudut pandang ilmiah, klaim-klaim tersebut harus didukung oleh dokumentasi arkeologi yang jelas sebelum dianggap sebagai penemuan faktual. Dalam konteks seperti ini, diskusi menjadi semakin mendalam bukan karena adanya bukti baru yang aktual, melainkan karena interaksi yang terus-menerus antara sejarah, kepercayaan, dan informasi modern di era digital. Menurut para ahli arkeologi dan studi Alkitab, teks-teks apokaliptik seperti Kitab Wahyu, NASA termasuk dalam genre yang menggunakan bahasa simbolis dan puitis untuk menyampaikan ide-ide tentang penghakiman, gejolak sejarah, dan peringatan spiritual bagi komunitas kuno. Dalam pandangan seperti ini, penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap teks-teks seperti ini berbeda-beda, tergantung pada pendekatan teologis, tradisi, dan akademis. Di bidang arkeologi, laporan-laporan yang menyatakan adanya prasasti atau struktur ruang yang secara langsung sesuai dengan deskripsi apokaliptik belum didukung oleh temuan yang telah diverifikasi dan ditinjau sejawat dari laporan penggalian yang sah di wilayah Efrat.
Ruang bawah tanah yang ditemukan di tempat-tempat seperti ini biasanya dikaitkan dengan geologi alami atau struktur buatan manusia kuno yang memiliki kegunaan praktis seperti penyimpanan, sistem air, atau tempat pemakaman. Namun dari sudut pandang komunitas religius, narasi semacam ini sering menjadi lensa untuk kembali membaca nubuat-nubuat lama dalam konteks dunia modern. Menurut para teolog, pembacaan seperti ini adalah bagian dari tradisi penafsiran apokaliptik yang lebih luas. Namun, hal ini tidak secara otomatis dianggap sebagai bukti fisik dari pemenuhan nubuat secara harfiah. Dalam pandangan yang lebih luas, wilayah Sungai Efrat tetap penting dalam studi tentang peradaban kuno, geopolitik, dan perubahan lingkungan. Diskursus ilmiah yang aktual berfokus pada kelangkaan air, tekanan iklim, dan dampaknya terhadap populasi di Suriah dan Irak. Isu-isu ini memiliki dokumentasi yang jelas dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia. Dalam hal konflik global, ada ilmuwan politik dan sejarawan yang memandang era modern sebagai masa dengan tingkat konflik yang saling terhubung sangat tinggi. Namun hal ini tidak dianggap sebagai bukti langsung dari nubuat tertentu apapun. Dalam analisis akademis, meningkatnya visibilitas konflik seringkali merupakan hasil dari media global, kompleksitas geopolitik, dan percepatan penyebaran informasi oleh teknologi. Secara keseluruhan, interpretasi tentang Sungai Efrat dan hal-hal apokaliptik, interpretasi tersebut tetap berada di persimpangan sistem kepercayaan, studi sejarah, dan dinamika informasi modern, di mana maknanya berubah tergantung pada sudut pandang yang digunakan oleh setiap kelompok. Abad ke-20 sering dianggap oleh para sejarawan sebagai salah satu titik balik terbesar dalam sejarah peperangan modern. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua bukan lagi sekadar pertempuran lokal. Perang tersebut meluas ke banyak benua, banyak negara terlibat dan meninggalkan jumlah korban yang sangat besar, baik dari militer maupun penduduk sipil. Menurut catatan sejarah dan perkiraan dari para ahli, total jumlah korban tewas dalam kedua perang tersebut mencapai puluhan juta orang. Dan hal ini juga mengakibatkan runtuhnya kekaisaran-kekaisaran serta pembentukan ulang tatanan politik global. Pada masa sekarang, teknologi mengubah cara dunia memandang konflik. Menurut para pengamat internasional dan ilmuwan media, perang dan ketegangan tidak lagi hanya bersifat lokal. Melalui internet dan pelaporan secara real-time, berita dari Ukraina, Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya dapat segera diakses oleh seluruh dunia. Karena hal ini, perasaan akan konflik global menjadi lebih terus-menerus. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi pemantau lainnya, meskipun tidak ada perang dunia baru, jenis-jenis pertempuran justru bertambah, seperti perang saudara, konflik proksi, terorisme, perang siber, dan konflik hibrida yang tidak lagi terjadi di medan perang tradisional. Dalam konteks seperti ini, penyebaran informasi juga menjadi lebih cepat, termasuk misinformasi dan laporan spekulatif, yang terkadang justru menambah ketegangan global, meskipun situasi aktual di lapangan belum terkonfirmasi. Di bidang penafsiran agama, ada beberapa cendekiawan dan penganut yang memandang Matius 24 sebagai wacana apokaliptik yang membahas pola-pola kekacauan dan ketidakpastian dalam sejarah manusia. Namun dalam teologi akademis, hal-hal ini biasanya dibaca sebagai peringatan moral dan historis secara umum, bukan sebagai garis waktu pasti dari peristiwa modern. Bersamaan dengan itu, ada satu lagi teks yang sering disebut dari 2 Timotius yang membahas tentang apa yang disebut hari-hari terakhir, di mana digambarkan perubahan perilaku dan nilai-nilai manusia. Dalam interpretasi ilmiah, surat-surat seperti ini mencerminkan kondisi sosial pada masa penulisan, dan juga dapat digunakan sebagai refleksi moral pada berbagai periode sejarah, termasuk era modern. Para sosiolog dan analis budaya sering memperhatikan perubahan nilai dan perilaku manusia dari abad ke-20 hingga saat ini. Beberapa hal yang sering disebutkan adalah meningkatnya perilaku mementingkan diri sendiri, kesombongan, kurangnya rasa syukur, dan melemahnya hubungan yang erat dalam keluarga. Menurut beberapa studi penelitian sosial, hal ini tidak berarti bahwa perilaku baru ini benar-benar baru, melainkan lebih terlihat sekarang karena perilaku sosial lebih mudah terlihat di era digital. Melalui media sosial dan platform online, identitas pribadi menjadi lebih terbuka, lebih dikurasi, dan lebih diukur melalui interaksi, likes, dan validasi publik. Dalam konteks seperti ini, muncul konsep individualisme radikal,
di mana fokus keputusan dan identitas lebih terpusat pada individu daripada komunitas. Menurut studi budaya, hal ini semakin diperkuat oleh sistem digital modern yang memberikan umpan balik terus-menerus berupa perhatian dan perbandingan. Bersamaan dengan itu, ada para peneliti keluarga dan sosial yang mengamati perubahan struktur rumah tangga di berbagai bagian dunia. Karena urbanisasi, migrasi, dan tekanan ekonomi, bentuk keluarga menjadi semakin beragam, dan faktor stres yang memengaruhi hubungan di dalam rumah tangga juga semakin meningkat. Dalam bidang studi masyarakat digital, ditekankan juga dampak dari konektivitas yang terus-menerus. Menurut laporan global, smartphone dan platform yang digerakkan oleh algoritma memiliki pengaruh besar terhadap rentang perhatian, kesejahteraan emosional, dan cara seseorang membentuk opini. Dalam beberapa interpretasi religius dan filosofis, sifat-sifat seperti fokus pada diri sendiri, materialisme, dan fragmentasi sosial kadang-kadang dikaitkan dengan ajaran moral lama sebagai refleksi perilaku manusia di berbagai zaman. Namun dari perspektif akademis, hal-hal tersebut lebih sering dipandang sebagai produk dari perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi daripada sebagai pemenuhan nubuat secara harfiah. Secara keseluruhan, zaman modern terus dikaji sebagai sebuah periode di mana teknologi, budaya, dan perilaku manusia saling berkaitan. Dan dampaknya menjadi semakin terlihat karena kecepatan informasi dan konektivitas global. Secara keseluruhan, diskusi seputar Sungai Efrat, sejarah Babilonia, dan interpretasi terhadap teks-teks apokaliptik menunjukkan betapa pentingnya memisahkan bukti, interpretasi, dan keyakinan dengan benar. Dari sudut pandang para sejarawan dan arkeolog, Sungai Efrat tetap menjadi sungai yang penting dalam mempelajari peradaban kuno dan isu geopolitik modern. Perubahan tingkat airnya lebih dapat dijelaskan melalui perubahan iklim, sistem bendungan, dan pengelolaan air regional daripada penjelasan supranatural yang beredar secara online. Di sisi lain, teks-teks keagamaan yang sering dikaitkan dengan isu-isu seperti ini terus memberikan makna simbolis bagi banyak orang. Menurut para ahli Alkitab, tulisan-tulisan apokaliptik biasanya menggunakan gambaran dan simbolisme untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual pada zamannya, bukan sebagai prediksi ilmiah yang tepat tentang peristiwa modern. Di dunia modern, pengaruh informasi semakin kuat karena media sosial dan platform digital. Berita, rumor, dan interpretasi dengan cepat menyebar, sehingga berpikir kritis dan memverifikasi sumber menjadi sangat penting sebelum menerima klaim sensasional apapun. Pada akhirnya, makna sejati dari isu-isu seperti ini bukan hanya tentang apa yang benar-benar terjadi atau akan terjadi, tetapi tentang bagaimana kita memahami hubungan antara sejarah, kepercayaan, dan realitas saat ini. Sungai Efrat, seperti banyak simbol dalam sejarah, terus menjadi pengingat akan hubungan manusia yang lebih dalam dengan alam, budaya, dan kepercayaan.